Malaysia lagi 6. Jadi kurang lebih ada 6. Terus habis itu dan setelahnya dari 6 ini kan ini internship ya. Dipilihlah satu untuk jadi tim utama. Nah, waktu itu gue yang kepilih jadi tim utama. Jadi gue di drip 2 tahun bekerja lah sama mereka. Gitu. That's how connection work. Jadi selama kalian mau berkoneksi dengan orang lain, opportunity super duper banyak. Gitu guys. Terus terakhir adalah foundation. Nah, ini yang paling penting. Map your web 2 skills to their web 3 equivalent. Tadi yang gue bilang, karena gue basicnya artis, gue seniman, gue ada di dunia art cukup lama, jadi yang gue deketin itu adalah NFT, digital asset. Jadi gue tahu nih kalau gue ini seniman, untuk masuk Web3, daripada gue harus nyari-nyari harus masuk kemana, udah aja gue fokus ke jadi NFT artist. Kalau lu developer, belajar smart contract. Kalau lu adalah scientist, belajar decentralized science. Di decentralized science ada apa sih? Ada jurnal, ada tokenized aset, dan lain-lain. Kalau kalian senang nulis, jadilah content creator, jadilah copywriter untuk project di Web3 or whatever it is yang related dengan apa yang kalian punya. Everything you live, learn, and been through that counts. Ini yang tadi terakhir gue bilang bahwa ketika gue diwawancara, pertanyaannya adalah gue bisa excel atau enggak dan apa yang sudah lo lakukan di Web3. Di hal yang ketiga ini, gue menang karena gue punya space setiap hari selama 1 tahun. Gue punya komunitas NFT kurang lebih ada 2.000 orang dulu, terus sekarang sisa 150 yang masih aktif. Gue punya project namanya Firza Bikin Lomba, terus ada banyak project-project personal yang related to art dan lain-lain. Itu yang diakui sama mereka. Paham ya? Jadi sebelum lo coba try to masuk ke Web3, at least persiapkan 3 ini dulu supaya nggak kosong-kosong amat. Nah, ketika lu nyari kerjaan, tanya balik, lu itu siapa? Lu tuh background-nya apa? Cara lu melihat dunia seperti apa gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan personal kayak gini justru bikin mereka tertarik sama kalian. Terus kalian punya apa? Kalian punya skill apa? Yang tadi yang di awal. Yang ini. Kalian akan ditanya soal ini. Selanjutnya adalah kalian ditanya, kalian punya skill apa gitu. Terus yang terakhir, kalian maunya apa? Kalau cuma mau kaya raya doang, tentu berjudi adalah cara paling cepat. Dengan judi future, dengan judi polymarket, that's the easiest way to kaya raya, tapi di saat yang bersamaan dekat ke neraka ya. Sebagai anak UIN, gue yakin kalian gak menyentuh future, gue yakin kalian tidak pernah pakai leverage. Kata Jadi, siapa? Kasih dalilnya, Mas. aduh enggak, jangan, astagfirullah, jangan. Nah ini terakhir, lihat. Kalau kalian nge-skip 3 pertanyaan ini, terus cuma langsung pengen dapat duit, kalian nggak akan dapat posisi apa-apa dan stuck. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa kalian ceritakan tentang diri kalian. Nggak ada hal yang bisa diceritakan tentang skill set kalian. Orang nggak akan pernah tahu skill kalian apa, kalian siapa, kalian maunya apa, kalian pengen ada di posisi mana, cara kalian untuk jadi kaya raya seperti apa tuh mereka jauh lebih senang ngebahas itu. Gitu loh. Sabar, panas. Semoga suara kipasnya nggak masuk. Nggak kan? Nggak ada, aman. Aman kan? Aman. Oke. Makanya pakai MacBook, guys. Alright. Nah, terus. Oke, terus. Bercanda. Oke, terakhir ini. Tadi gue ngomongin soal bear market. Bear market ini filter. Lu bisa tahu mana yang beneran stay, lu bisa tahu mana yang beneran building, lu bisa tahu mana yang beneran pinter. Sempet-sempetnya flexing. Maaf, Mas Arya. Jadi, di bear market ini justru kalau kalian bikin produk, cari developer yang tetap update di Twitter, di Instagram, di sosial media. Kalau kalian lagi nyari tim, cari orang yang terus aktif selama bear market ini. Gitu. Tadi build
bear market itu waktu terbaik untuk ship. Makanya Super Team Indonesia lagi fokus ke flagship build itu karena kita pengennya meng-highlight mereka yang memang shipping project dan produk terus-terusan. Terus diversify income, ini sebetulnya cara yang gue lakukan ya. Jadi ketika masuk bear market, gue udah langsung fokus investasi, gue langsung fokus kalau di kalau di crypto gue langsung cari tempat staking yang APY-nya tinggi dan lain-lain. Bikin konten, kalian udah tahu kan kalau di X tuh kalian bisa dibayar hanya dengan jadi konten kreator. Tahu. Dan duitnya gede, di atas $100 semua per 2 minggu. Jadi kalian dibayar setiap 2 minggu, so it's really easy for you guys to get money. Network type, network type ini kalimatnya sebenarnya lebih ke pilih-pilih temen sih. Jadi kalau kalian berteman dengan orang yang tepat sih, duit bercucuran ya guys. Nah itulah kenapa gue berteman dengan teman-teman super team, karena ya siapa tahu gue dapat duit, dapet kerja kan. Nah itulah. Jadi pilihlah tempat yang kalian bisa grow, pilih teman-teman yang memang mensupport kalian untuk do more gitu, do something, untuk kontribusi terus-terusan. So, kalau kalian bisa punya network connection dengan orang-orang yang sama-sama pengen berkembang, sama-sama pengen belajar, orang-orang itu harus di-keep dan pastikan ketika bear market selanjutnya datang mereka nggak hilang. Banyak, gue punya teman super banyak NFT. Ketika bear market kemarin, ketika NFT turun, mereka semua hilang, entah kemana. Karena mereka, ya itu tadi, cuma pengen kaya raya, and then stuck. Gitu. Terakhir, mental health, ini penting. Banyak orang gila di, kok kalimatnya gitu ya, banyak orang-orang yang gila gara-gara Web3, karena mereka, lu bayangin lebih dari 24 jam ada di depan layar, lu ngeliatin angka setiap hari, lu ngeliatin chart setiap hari, lu ngeliatin spekulasi, food, dan lain-lain. Jadi, pastikan selama bear market ini kalian bisa ngejaga mental health. Ini cerita tadi yang gue bilang, gue di Drip House selama 2 tahun bekerja. Jadi fokusnya itu dia kan kreator platform di Solana. Terus gue handle community, gue handle creator relation, terus juga kadang-kadang gue bikin konten. Terus itu adalah hal-hal yang tadi gue bilang, gue udah tahu itu sebelumnya, jadi ketika masuk Drip House ya gue udah tinggal pakai aja skill set itu. Super team, contributing to community, support Web3 builders in Indonesia, kayak sekarang. Ini kan gue nggak akan mungkin dapat kesempatan ini kalau gue nggak ada di support team gitu. Jadi ini cara gue untuk berkontribusi di support team. Terus ini ada project pribadi, ada giveaway buku sama Firza bikin lomba. Tujuannya adalah untuk jadi motivasi supaya gue terus ada gitu di timeline. Jadi orang akan ingat terus gitu. Oh, Mas Firza masih ada, mau bear market, mau bull market tetap ada. Makanya gue bikin campaign sendiri, gue bikin project sendiri, giveaway buku, tentu bagi-bagi buku setiap bulan. Firza bikin lomba, ini gue collab sama project tertentu untuk bikin art contest di Twitter. Kalian bisa cek hashtag ini di X kalau pengen lihat apa yang sudah gue lakukan. Nah ini, Daily X Space. Bayangin gue nge-space 1 tahun non-stop setiap pagi dari jam 9 sampai jam 12. Libur Sabtu Minggu. Jadi Senin sampai Jumat gue bikin space setiap hari. Ngomongin apa? Nggak ada topik. Tapi dari situ gue dapat trust dari orang, gue dapat banyak opportunity, pekerjaan, project, yang sekali bayar dan lain-lain. So, kalau semakin kalian memperlihatkan diri kalian di sosial media, semakin orang akan terus ingat dan semakin orang akan mencoba pengen tahu gitu kalian tuh sebenarnya orang yang seperti apa. Nah, ini terakhir. Terus gimana dong buat mulai masuk Web3 sih? Caranya gimana sih gitu? Pertama tadi gue bilang soal konten kreator. Jadi yang konten kreator ini adalah
nggak usah berpikir untuk bikin konten yang bagus banget gitu. Oh, gimana ya cara bikin konten yang keren gitu, cara bikin konten yang viral. No, no, no. Konten kreator di sini adalah tulis semua, ulang lagi, tulis semua dan apapun yang sedang kalian pelajari tentang Web3 di sosial media kalian. Contoh, misalnya kalian developer, kalian sedang belajar smart contract. Setiap prosesnya, setiap progresnya, kalian tulis aja di X. Day one, hari pertama belajar tentang smart contract. Selalu tulis, smart contract itu apa, gue nemunya di website apa yang lu tahu, apa yang lu pelajari, apa yang lu nggak ngerti, apa yang lu udah ngerti. Terus habis itu ketika kalian belajar lagi tentang smart contract, tulis lagi, day 2, gue belajar tentang smart contract, ternyata di smart contract itu ada satu website yang bisa membahas bla bla bla. Terus gitu. Itu konten. Proses kalian belajar itu konten. Jadi makanya yang gue tulis adalah apapun yang lu pelajari, apapun yang kalian temukan, jadikan itu konten. Kasih tahu ke mereka apa yang kalian senang, apa yang sedang kalian pelajari gitu. Your social media is your portfolio. Ingat itu ya. Your social media is your portfolio. Di Web3 itu sosial media sangat 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 penting. Kalau sosial media lu isinya nge-repost lagu MBG Bahlil, it's okay. Nggak bisa. Nggak bisa. Selanjutnya cari di Web3 Career atau di Job Solana. Ya, ini banyak internship di sini. Kalian bisa jadi moderator, kalian bisa jadi content creator. Yang non teknis ya. Atau kalau misalnya yang teknis kalian bisa cari junior developer dan lain-lain banyak. Jadi bisa dicari. Kalau menurut gue sih, kalau pengen nyari internship kalian bisa ke Web3 Career. Tapi kalau pengen spesifik, pengen di ekosistem Solana, kalian bisa ke jobsolana.com. Terakhir ya ini, supportteam.fun earn. Kalian bisa ikut kompetisi di Support Team Earn tentang Solana Project atau misalnya company-company yang lagi bikin bounty di sana. Banyak teman-teman gue yang dapat duit dari Support Team Earn cuman dari bikin thread di X. Dan hadiahnya gede, $150, $200, which is great. Terakhir, ini yang paling bawah, get attention, build retention, grow community, stay active on X, and build in public. Get attention itu bisa mulai dari kalian bikin konten, memperkenalkan diri, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian suka, apa yang sedang kalian kejar, whatever it is. Dapetin atensi orang supaya orang mau kenal sama kalian. And then build retention. Build retention itu adalah setelah kalian dapat atensi dari orang, ketika orang ngeliatin kalian semua, build retention, langsung bikin koneksi langsung. Jadi, misalnya sederhananya gini, gue ngepost tentang, yang hari ini deh, gue di X baru aja ngepost tentang gue minus di saham. Ada beberapa orang yang reply, dari yang reply itu, beberapa ada yang gue DM, thank you udah reply di postingan gue gitu. Lu tadi ngomongin ini, boleh kasih tahu nggak itu maksudnya apa? Nah, itu adalah how to build retention. Gitu. Grow community. Nah, biasa kan itu baru satu orang ya. Biasanya kan ada 2-3 orang. Jadi, kalau kalian penasaran dengan orang-orang tersebut, ya udah, kalian bikin komunitas dengan orang-orang tersebut. Gue pengen belajar sama lu, gue pengen belajar sama lu. Nanti akan terbiasa bahwa kalian akan terbiasa punya circle yang tadi, yang pengen grow bersama gitu. Stay active on X, which is what I did. Terakhir, build in public. Apapun yang sedang kalian pelajari, apa yang kalian kerjakan, build in public. Biarkan orang tahu, jadikan itu sebagai konten. Contoh, baru, kalian kan beberapa kalian yang bikin project mungkin baru sampai MVP ya. Ya kalian bilang aja bahwa ini MVP gue jadi nih, gue bikin project tentang A misalnya, MVP gue jadi. Itu hari pertama. Hari kedua, kalian kasih tahu di MVP gue baru aja nambah satu tombol baru. Di tombol ini lu bisa melakukan ini. Hari ketiga gitu lagi, kalian bikin postingan lagi di X. So gitu terus. That's how build in public. Semakin kalian nge-share apa yang sedang kalian lakukan, orang-orang akan semakin relate dan punya
kedekatan personal dengan apa yang kalian bikin. Terakhir, ini 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Who are you? What do you have? What do you want? Sebelum tidur, overthinking dulu tentang 3 pertanyaan ini. Stop dulu scroll TikTok sebelum tidurnya, jawab dulu 3 pertanyaan ini. Karena Web3 itu bisa dimulai dari apa yang lo punya. Gitu. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh Bang Arya. Jadi Bang Arya ngaco. Pencet. Oke, Paling nggak ada. mau nanya, paling mau nanya. Tapi kalau boleh tanya ya boleh lah. Kan gue tanya. Boleh lah. Nih, mau nanya, kira-kira problem apa yang ada di Indonesia yang sekiranya cocok diselesaikan pakai blockchain tapi belum banyak dieksplorasi? Paling Yang cocok apa? Diselesaikan oleh blockchain. tapi masih belum banyak kayak di explore gitu loh sama orang-orang. Daftar kehadiran PNS. Menarik juga. Jadi bayangin, lu kan setiap orang punya KTP kan? Itu di on-chain, bukan jangan KTP-nya lah, nama orangnya lah. Jadi setiap dia daftar itu akan tersimpan di blockchain selamanya. Jadi kalau dia bilang, gue masuk kok ke kelurahan jam 8 pagi, tapi ternyata di on-chain dicek di smart kontraknya, ternyata nggak ada. No, bercanda. Mostly sebenarnya hal-hal yang belum sebenarnya sangat banyak sekali yang belum dieksplorasi. Tapi justru kalau gue pribadi, gue pengen mengeksplorasi tentang hak cipta dan hak guna sebenarnya. Makanya gue bikin project namanya hak cipta, hak guna, dan juga rekening bersama untuk mereka yang butuh. Kalian tahu rekening bersama? Aduh, nggak ada anak kaskus ya sini. Rekening bersama kalian ngerti nggak? Sabar, gue lagi berpikir gimana cara menjelaskan rekening bersama. Jadi gini, rekening bersama, gini deh. Kalian kalau belanja ke Tokped atau belanja ke Shopee, kan uangnya tuh disimpan dulu di Shopee. Nanti ketika kalian dapat barangnya dan barangnya benar, kalian selesaikan, baru duitnya ke si penjual, ya kan? Gitu kan? Nah, itu rekening bersama. Duit yang disimpan itu namanya rekening bersama. Tapi itu kan sebenarnya pencatatannya cuma mereka yang punya. Middleman untuk transaksi exactly. Pencatatannya kan dimiliki sama si Shopee-nya gitu. Lu nggak punya gitu. Jadi gue lagi bikin project itu karena gue punya temen banyak freelancer. Di saat yang bersamaan gue juga punya temen yang banyak founder yang butuh jasa dari freelancer. Akhirnya gue bikin project namanya Shield Agent. Jadi middleman exactly, middleman untuk transaksi, tapi lu juga bisa nyeting AI lu untuk dealing, harga untuk dealing dan lain-lain. Jadi sebenarnya kayaknya yang perlu dieksplor adalah pertanyaan yang paling benar adalah kalian sendiri punya keresahan apa yang kira-kira bisa diselesaikan oleh teknologi ya, jangan dulu pakai blockchain, tapi oleh teknologi. Bang, kan gue orangnya market banget nih, oke. Belum pernah build di Web3. Dan cara paling simpel tuh apa ya biar kita bisa mulai build? Apakah harus ada skill teknis atau modal yaping tuh bisa, Bang? Kembali ke pembahasan gue yang mana tadi? Ini. Lu punya skill apa? Itu pertanyaannya. Lu punya skill apa? Nah, kalau udah tahu punya skill apa, kira-kira di Web3 ada nggak ya padanannya gitu? Kayak misalnya gue kan seniman, artis. Untuk bisa masuk Web3, udah aja gue ngulik NFT gitu sebagai digital asset.
Karena kan gue sebagai seniman atau sebagai artis ya bikin aset gitu, bikin karya, bikin art, bikin karya seni. Jadi apa ya yang paling dekat dengan karya seni? Oh, NFT sebagai digital asset. Gitu. Kalau gue di marketing, kalau di marketing mah lu bisa jadi BD, lu bisa jadi business development, lu bisa jadi apa namanya? Lu bisa build project dengan teman-teman yang misalnya lu nyari aja mana developernya, mana desainernya, terus nanti kalau projectnya udah jadi, lu yang jualan projectnya untuk dapat funding. Itu the easiest way untuk masuk ke Web3 kalau lu punya basic marketing. Gue juga nggak punya basic teknis, Mas Arya. Gue di Silk Agent jadi CMO. Jadi gue mikirin marketing. Karena gue nggak ngerti gimana cara coding. Cloud code gue pro juga, jadi nggak cukup. Bang, berarti web itu nggak selalu berpaku sama coding gitu ya? No. Web3 itu ekosistem, guys. Sama kayak tempat pemancingan. Tidak semua orang yang punya tempat pemancingan senang mancing. Bisa jadi ya karena dia punya tanahnya. Tapi nggak senang mancing. Yang mancing siapa? Ada tukang mancing, ada tukang tukang jualan makanan. Ekosistem. Web3 itu ekosistem. Nggak harus tentang coding. Gue kerja di super team juga bukan karena gue bisa coding. Beda kalau cryptocurrency itu ya ngomongin soal trading lah. Tapi kalau Web3 itu ngomongin ekosistem. Cryptocurrency itu ngomongin soal mata uang. Kalau prompt engineering di Web3, wah, prompt engineering. Ini ya, berhubungan dengan AI ya berarti ya? Prompt engineering tuh, oh ya, vibe coding. Oh, kira-kira jalannya kemana, Mas? Vibe coding jalannya kemana? Itu bikin MVP, project-project. Mana si Fatih? Buset. Bagian ini hilang. Ada si Rio tuh Bang, ada si Rio, Selembar Awan. Siapa Rio? Itu Selembar Awan. Nah, Selembar Awan. Ait. Nah, itu kan vibe coding juga banyak orang-orang pakai vibe coding untuk bikin MVP kan? Gimana menurut Banyak kok. Kemarin gue juga kebanyakan pakai vibe coding. Kemarin tuh apa ya? Sebenarnya itu kemarin tuh malah di pantai tuh kemarin pas nge-pitch di ini di Jakarta. Intinya yang pengen disampaikan itu nggak apa-apa. AI kan tools gitu. Yang penting kan ya apa namanya dengan behind the gun gitu ngomongnya. Ya. Intinya lu sebagai apa namanya nakodanya gitu gimana apa namanya berjalannya di project nih lu tahu apa namanya tujuannya kemana. Kita Hah, suaranya hilang ya? Atau di gua doang? Hilang Mas suaranya Mas. Hilang. Suara lo hilang. Terus Iya, dia nge-freeze tuh langsung jadi. ngalek makanya gue masih nge-like. Oke, ya udah. Pertanyaan lu selanjutnya. Nanti yuk, lu lanjut lagi yuk. Yang mau aku tanyakan kapan Abang ngeh dan bisa mendefinisikan diri kalau diri Abang itu NFT artis dalam proses Abang berkarir. Jangan super tim gencar buat ke kampus-kampus, promosi jadi awal, kenalnya cuma builder. Builder itu nggak harus coding, guys. Gue nih nge-build personal branding. Gue builder. Gue nge-build, mana tadi? Nih, gue bikin personal project. That's building. Build itu nggak harus bikin sesuatu untuk orang lain gitu. Bisa juga untuk personal branding, bisa juga untuk ngebantuin or whatever it is gitu. Jadi builders tuh luas cakupannya.
kapan gua ngeh dan bisa mendefinisikan kalau diri abang itu NFT artis. Kalau ngeh mah dari awal masuk ke Web3, karena gua tahu gua artis, jadi gua udah tadi balik lagi, gua udah tahu apa di Web3 yang bisa nyambung dengan apa yang gua punya. Gua punya karya di Web3, apa ya supaya karya gua ini bisa masuk gitu. Gimana caranya dengan karya ini gue bisa masuk Web3? Oh, dengan cara jadi NFT artis. Ya udah, gue cari platformnya, gue jual karya gue di Web3, terus dapat uang dalam bentuk cryptocurrency. Nah, kalau misalnya tetap pakai teori need to be confident, iya tentulah harus. Kalau misalnya nggak, ya confident penting, tapi maksudnya lebih ke lu harus tahu dulu kira-kira apa yang lo punya di Web2, skill-nya, itu bisa masuk ke Web3 jadi sebagai apa gitu. Kalau tadi marketing, oh lu bisa masuk Web3, join project sebagai business development, sebagai content marketing atau bagian dari marketingnya project tertentu. Itu dulu aja. Terus ya udah build portfolio di sana, bikin portfolio, lu join project dan lain-lain. Bang, buat kita konsisten di goals tujuan kita gimana? Soalnya kadang kalau ada teknologi baru atau hal-hal baru, kadang pengen coba. Nah, masalahnya goalsnya tidak diprioritasin. Lah, itu mah gimana ya? Bagus sih pertanyaannya. Tapi jawabannya kalian akan ekspektasi gue jawab kayak gini nggak? Itu mah lu nya aja ngerasa yang baru tuh jauh lebih baik. Padahal sebenarnya bisa aja gini. Untuk bisa konsisten, ya FOMO, exactly, Arya. Untuk bisa konsisten, lu tuh harus punya goals yang paling masuk akal untuk kalian kejar. Pertama kali gue masuk Web3, goals gue cuma satu. Gue pengen berkarir di Web3. Gue pengen berkarir di Web3. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana ya caranya gue bisa punya karir di Web3? Oke ya, jadi goalsnya udah ada, tinggal cari cara menuju goalsnya. Oh, gue punya art. Oh, gue punya karya seni. Oke. Untuk bisa berkarir, gue akan pakai karya seni gue untuk bisa bekerja di industri Web3. Gue jualan NFT, gue join komunitas, gue bikin campaign, gue bikin apa, bla bla bla, whatever it is. Banyak hal yang gue lakukan. Sampai akhirnya gue diterima di Drip House, kreator platform. Artinya adalah, dengan gue masuk Drip House, goals gue udah tercapai dong. Paham nggak? Nah, gue tuh tidak terdistraksi tuh sama orang-orang yang dapat PNL 1000%, yang dapat PNL dari future, yang dapat PNL dari mana, yang dapat uang dari airdrop misalnya. Gue cuman fokus gimana caranya apa yang gue punya tuh harus nyampe dulu ke goals gue gitu. Karena gue tahu dengan gue fokus ke goals, uang yang gue dapat akan jauh lebih banyak. Kesempatan yang gue dapat akan jauh lebih banyak. Gitu. Jadi kalau pengen tahu ya, itu caranya. Case apa yang nggak cocok untuk dibuat ke ekosistem Web3 dan better tetap di Web2? Jangan mentokenize cilok dan juga bakso. Biarkan UMKM yang di pinggir jalan itu apa adanya. Tidak semua harus ditokenisasi, tidak harus semuanya di Web3. Paling nambahin dikit ya, boleh dari segi dev. Segi dev boleh. Kalau use case-nya tuh nggak semuanya bisa di Web3-in gitu, karena nggak semua data yang kita taruh di on-chain itu bakal se-reliable yang kita taruh di off-chain atau di server biasa. Ini jujur-jujuran aja, ini salah satu apa ya jatuhnya ya, dilema blockchain sih. Ibarat kata, ya kan blockchain tuh jualnya decentralized, immutable, dan lain-lain kan.
Tapi secara distribusi datanya nggak bakal secepat apa namanya Web2 itu. Kecuali kalian pakai Solana, ya jangan pakai Ethereum makanya nggak canda. Pakai chain apapun aman gitu. Tapi ya itu masalahnya. Data on chain nggak semudah data off chain kalau dalam kata kita mau akses. Ada yang namanya gas fee dan lain-lain. Jadi Web3 ini memang use case paling cocoknya itu ya ke arah industri finance atau IP. IP itu ya kayak apa ya IP tuh? IP bukan IP address, lebih kayak IP hak milik gitu, hak paten lah kayak gitu-gitu tuh. Makanya NFT cocok juga di Web3. Terus juga pokoknya segala apapun yang sekiranya tuh butuh apa namanya ya, ownership, itu yang cocok di Web3. Nah, misalnya kalian bikin Spotify nih, tapi Spotify di Web3-in, cocok nggak? Kira-kira kalau misalnya user mau denger lagu, dia harus narik dulu dari data on-chain. Terus habis itu dan lain-lain lah, prosesnya kan banyak. Nah, itu kurang cocok. Tapi kalau misalnya kalian bikin platformnya buat musisi, hak patenin karya seni mereka di on-chain, itu cocok. Karena kenapa? Karena datanya itu nggak sering-seringan diambil. Ya kayak misalnya kita pakai ini deh, kita pakai apa ya, kira-kira yang paling sering, ya pakai Spotify tadi lah. Kita mau dengar musik, tapi kalau misalnya kita ada di daerah di mana di sekitar situ nggak ada node komputer, itu gimana kita dengernya gitu. Karena kan Web3 itu persebarannya itu berdasarkan node komputer yang bekerja sebagai komputasi dari jaringan itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi kayak nggak semuanya cocok. Yang nggak cocok itu adalah yang butuh data cepat kita ambil, data cepat kita taruh. Nah, itu yang cocok. Itu yang nggak cocok di situ. Yang cocok adalah ketika kita butuh platform yang benar-benar menjual dan mengutamakan ownership. Nah, kayak gitu sih. Nih, eh, Anjay. ini buatan Indonesia nih, Web3 Radio. Decentralized radio station. Kalian harus connect wallet, terus nanti kalian bisa ikut Web3 eventnya, tapi kalian harus connect wallet tentu. Nah, ini kan sebenarnya rumit ya. Tapi balik lagi, kalau kejarannya kalian adalah untuk bisa punya ownership atau akses, ini bagus banget. Jadi Web3 Radio itu menggunakan NFT sebagai akses atau smart contract sebagai akses. Tapi apakah oke? Ya, gue nggak tahu ya dia udah dapat duit atau belum. Balik. Tapi apakah ini sangat Web3? Ini sangat Web3. Ini sangat Web3. Dia bisa, tapi nggak semua hal harus di Web3 yang tadi balik lagi. Gue malah nggak setuju untuk hal-hal yang sifatnya publik, bukan, gimana ya kalimatnya. Web3 itu cocok untuk hal-hal yang melindungi pribadi gitu. Ya sendiri-sendiri aja gitu, untuk melindungi diri sendiri. Web3 itu selalu cocok dengan industri-industri yang kayak gitu, makanya tadi keuangan, finance, dan juga ownership. Lumayan teknikal, izin cerita, saya punya background cukup lama sebagai developer di Web3, mantap. Sekarang aktif sebagai remote worker, pekerja remote AC. Dulu sempat nyobain masuk ke Web3 sebagai developer, ngerasa kaget. Kaget. Dari mulai cara kerja, learning curve, juga beda banget dibanding Web2. Betul, betul sekali. Langkah adaptasi yang paling efektif itu gimana, Bang? Apa yang harus dipelajari dulu, sama gimana cara ngejar gap knowledge, supaya bisa lebih cepat fit di industri Web3. Anjing banyak banget. Adaptasi adalah waktu gua masuk Drip, waktu gua kerja di Drip, adaptasi pertama yang gua lakukan adalah cara mereka berkomunikasi, cara mereka bikin plan dengan update teknologi itu sama cepatnya. Jadi, gue bikin plan untuk kreator gitu, untuk campaign tertentu. Tapi ketika timeline lagi rame-ramenya ngomongin sesuatu, plan gue bisa jadi literally dibuang, bikin plan baru. Pertama kali gue digituin sih, jujur ada pengen nangis dikit. Tapi gue ngerti bahwa Web3 itu secepat itu update-nya, upgrade-nya. Entah secara news, entah secara teknologi secepat itu. Jadi
adaptasi yang paling efektif tentu adalah lu harus beneran ngerti bagaimana Web3 bekerja. Lu harus ngerti orang-orang di Web3 itu bekerjanya seperti apa. Oh, komunikasinya cepat, update teknologinya harus cepat, update newsnya harus cepat. Lu juga harus sangat fokus dan sangat ekspertis di bidang lu gitu. Tapi kan tentu itu akan menghabiskan waktu ya kalau lu harus cari semuanya. Jadi cara termudahnya adalah balik lagi, kalau lu adalah developer, gue pakai kasusnya lu sendiri. Kalau lu adalah developer, ya lu tinggal lihat di Solana tuh developer lagi pada ngomongin apa ya gitu. Lagi ngomong nge-push project apa gitu. Kayak sekarang Solana Foundation lagi sering bahas tentang X4 agentic AI payment, terus juga lagi ngomongin perpetuals. Ya udah, kalian fokus di situ aja. Apa sih yang berhubungan dengan developer yang sedang ramai dibicarakan oleh Solana? Itu cara termudahnya. Jadi cari cari knowledge yang paling dekat sama lu dulu. Nanti kalau pengen melebar gampang, tapi intinya cari dulu, oh oke, ini nih yang align sama developer tuh ini. Setelah itu baru bisa meluas, bisa kemana-mana. Kalau apa yang harus dipelajari, nggak ada lagi. Gap knowledge-nya, gue nggak tahu ya, mungkin Fatih bisa jawab kalau secara teknis dan developer. Tapi kalau di non-teknis kayak gue, sebenarnya gap knowledge-nya nggak terlalu jauh. Hampir 1:1 malah. Yang beda tuh cuma cara pendekatannya aja. Kalau di web tuh mungkin lu pendekatannya cukup apa ya? Harus personal, harus menyentuh hati kayak gitu. Kalau di Web3 nggak perlu. Lu anonimus, orang nggak tahu muka lu siapa juga industrinya berjalan dengan baik. Jadi menurut gua gap knowledge nggak terlalu banyak. Kalau lu developer mah lu tinggal update sama Blue Shift. Di Blue Shift lagi ngomongin apa? Lu tinggal lihat aja mereka lagi bahas apa, mereka lagi bikin kelas apa, ya itu yang kalian pelajari. Nggak tahu Fatih, kalau menurut lu gimana Tih kalau sebagai developer? Oke, berarti pertanyaannya cukup kompleks ya. Bentar, baca dulu. Nah, jawabannya ikut workshop Builders Lead Block Dev. Tinggal daftar. Ntar gue yang ngajarin. Itu end-to-end tuh di situ. Jadi tinggal datang, bener-bener sampai bisa bikin project, karena kita bakal bahas bukan dari segi teknis tapi juga dari bisnis prosesnya. Nah, tapi kalau misalnya jawab, anjay ada Mas Lexi. Nah, terus tunggu baca dulu pertanyaannya. Learning curve ya emang itu sih jatuhnya apa ya? Betul tadi, ini bener-bener kalau misalnya di web itu kalau misalnya kita udah terjun hampir nggak bisa napas. Jadi kayak ya udah selama kita udah masuk nih, kayak ya betul tadi kayak kata Kang Firza, ngerjain ini tapi di timeline ada ini diganti ke situ, terus ada deal ini ganti ke sana. Jatuhnya kayak beda gitu sama dunia korporat di web tuh. Mungkin kalau misalnya pernah nyobain kerja di startup yang temponya agak cepat, nah di Web3 ini 2 kali lipatnya gitu. Jadi kayak ya emang harus sedia sih. Makanya ini industri yang cocok buat anak-anak muda, karena ya badan kita masih seger, dikasih kopi 3 kali sehari juga masih nggak bakal kena asam lambung, kecuali emang punya asam lambung. Jadi ya itu gitu guys, kayak korbanin dikit lah masa mudanya. Terus learning curve emang jauh banget dibanding Web2, apalagi buat developer, karena secara kita ngedevelop apps-nya dan secara apps-nya itu sendiri berjalan beda sama yang ada di Web2 yang biasanya kita deploy back-end terus front end-nya connect ke back-end. Nah, tapi kalau di Web3 front end-nya kita connect ke smart contract, dan gitu smart contract-nya pun harus di-deploy dulu ke jaringannya. Nah, jadi itu bedanya dari ada beberapa proses tambahan lah. Betul, ada beberapa proses tambahan. Tapi setahu gua untuk mempelajari itu tuh nggak lama kok gitu. Apalagi kalau udah punya pengalaman jadi developer di web tuh cepat kok. Mungkin ya secara secara kulturnya aja sih agak shock gitu, dan secara penulisan kodenya dan secara struktur aplikasinya yang bakalan agak beda gitu. Mungkin gampangnya contoh use case dari out lah. Kalau misalnya kita di web tuh nih, misalnya kita kita misalnya buka website, login, masukin email, nama dan lain-lain. Nah, kalau di web3
ya kita nggak perlu out-outan gitu. Kita perlunya bikin wallet, kita tinggal konekin wallet gitu. Kalau misalnya kita pengen identitas kita di suatu aplikasi kayak gitu. Nah terus apa yang harus dipelajari dulu? Pertama mulai dari dasar blockchainnya bekerja itu sendiri. Pasti semuanya udah tahu lah bedanya Web 1, Web 2, Web 3 itu dimanapun udah diulang-ulang berkali-kali. Dan ya kalian harus pahamin itu dulu aja. Terus paling pilih satu chain dulu gitu. Antara Ethereum atau layer Enggak, 2. salah. Pilih chain Apa tuh? Solana. Oh iya, maksudnya pilih chain Solana dulu. Maksudnya ya, ya kita gara-gara kita seperti jadi kita arahin ke Solana. Dan kenapa harus Solana? Lagi-lagi Solana aktif banget komunitasnya guys. Apalagi ya ini aja komunitas chain mana sih yang bisa sampai ada di setiap kampus, anjay. Siapa lagi kalau bukan super team dari Solana. Nah, Itu dia. terus ya itu sih pokoknya kayak pilih chain kalau bisa di Solana. Karena kenapa Solana juga, apalagi ya dari super team juga udah ngasih kalian mentor. Jadi kayak misalnya pertama kali masuk banget nih, punya ide apa gitu misalnya. Idenya pun dari Gemini atau GPT juga nggak apa-apa. Kayak contohnya Farizan nih, Farizan punya ide. Besok kita ada meet sama Kostif buat bahas kayak gimana detail idenya itu kalau misalnya pengen direalisasiin, terus butuh apa aja buat realisasiinnya. Nah kayak gitu guys. Jadi learning resource-nya saya udah ada selama kita nyemplung. Apalagi di kampus ini, di kampus kita juga udah difasilitasin sama Super Team Kampus Club. Kita juga udah sering update di Instagram. Kayak di story misalnya ada mentoring, ada event apa dan lain-lain, itu pasti kita share di grup WhatsApp juga. Jadi ya itu learning curve itu bakalan nggak berasa kalau misalnya kita emang benar-benar udah terjun itu. Apalagi di Bandung sekarang udah cukup banyak nih event Web3 buat developer yang tadinya banyakan rata-rata buat trader, sekarang developer udah lumayan banyak bikin eventnya. Nah itulah kenalan sama orang-orang di situ. Nggak harus kita punya knowledge dulu, kita datang aja dulu dan mungkin dari kita datang itu dapat satu knowledge baru yang ntar di rumah bisa kita search di Google, bisa kita dalemin lagi gitu. Jadi kayak ya udah bawa senang aja gitu belajarnya aslinya mah. Kayak ya emang pasti setiap hari kayak hampir nggak bisa nafas kalau misalnya benar-benar udah terjun ke Web3. Karena itu juga pengalaman dari gue sendiri. Kayak ya Allah ini kapan berhentinya gitu. Gue pengen kayak dulu scrolling nyantai sambil rebahan. Cuman sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Cuman ya yang namanya masa muda nggak apa-apa habisin buat hal yang bermanfaat. Ya. Tuh, Oke, jauhi mudorot ya teman-teman Win. anjir. Kasih dalilnya. Lumayan banyak apps gambling betting. Kalau kita bikin apps yang masuk kategori gambling dan sukses, itu baik atau buruk buat reputasi atau portfolio. Kayaknya yang punya Polymarket sekarang kayak Raya dan lagi nongkrong di Hawa ya. Jadi tergantung sih lu bawanya kemana menurut gua. Kalau lu bikin aplikasi gambling atau betting gitu terus kelakuannya kayak Doni Salmanan misalnya, ya buruk lah reputasinya gitu. Tapi kalau lu bisa bawa itu jadi produk yang bagus, jadi produk yang bikin experience orang seneng gitu. Kayak Polymarket, yang gue seneng dari Polymarket adalah kan segalanya dijudiin ya. Jadi Betul. bahkan hal-hal remeh-temeh sampah gitu kayak kira-kira Trump kata pertama ketika dia ngomong kata apa itu kan gak masuk akal gitu. Atau banyak lah di Polymarket yang aneh-aneh gitu. Termasuk yang presiden kita kemarin itu lucu banget sih. Tapi intinya semua bisa. Tapi apakah itu menjadikan sang pemilik Polymarket jadi punya portofolio yang buruk? Nggak juga. Banyak kok yang pakai Polymarket. Banyak yang mendukung si Polymarket ini untuk terus jalan gitu. Karena kadang beberapa orang butuh hiburan ya. Cara hiburannya mereka mungkin dengan cara betting. So there is no bad reputation or portfolio if you can bring good stuff for people. Wah, panjang. Saatnya bikin judul. Saatnya bikin judul. Kalau teman-teman tahu Jabar Kreatif, oke, di follow dulu. Terima kasih. Semua orang transaksi, jual layanan kelas, media engagement, AI agent. Oh, banyak banget. Mendekati kayak Revo. Ya, tapi lebih general. Revo tuh udah kurang general apalagi, men. Gue lagi nyoba buat bisa masuk ke Web3 or Web4. Ke Web4 gimana caranya? Web4 tuh kita udah nggak ngapa-ngapain, bro. Semuanya dikerjain agent.
literally dikerjain agent. Menurut abang step realistisnya gimana ya? Step realistis. Ini kayaknya harus ikut kelas lu deh, Tih. Apa? Ini yang Boleh. masuk. Karena Tapi menurut kan gua, technical kita juga. ya karena kalau misalnya gua nggak tahu step realistisnya secara teknis atau non teknis. Kalau secara teknis lu mending ikut kelasnya Fatih. Tapi Ini kalau kayaknya secara non teknis deh, kayak GTM strateginya itu gimana gitu. gini, gue punya prinsip, gue tidak akan menjual sesuatu yang solusinya sudah di-solve oleh orang lain dan kita nggak punya satu unik pun. Jadi kalau lu mau bikin layanan jualan ini yang konsepnya kayak Revo, pertanyaan pertama yang harus lu pikir adalah apa uniknya platform lu sampai orang harus geser dari Revo ke lu. Karena buat gua Revo udah cukup general. Tapi kalau misalnya lu punya sesuatu yang unik, apa uniknya gitu? Kalau uniknya cuma masuk Web3 atau pakai blockchain, jujur itu tidak unik, itu ribet itu. Masuk blockchain tuh ribet loh. Apa namanya secara teknis untuk bisa dive in ya. Karena kalau masuk Web3 atau masuk blockchain, harapannya kan marketnya udah bukan lagi Indonesia gitu. Marketnya global. Jadi step pertama yang harus banget dipikirin go to marketnya sebenarnya lu tuh pengen ngasih solusi untuk siapa. Itu dulu. Kemarin tuh gue mau cerita teh, yang kemarin bikin aplikasi WhatsApp itu, apa sih namanya, Warung Agent ya? Siapa itu? Yang waktu di Startup Village, yang pakai WhatsApp, kita tinggal rebahan, nulis di WhatsApp, nanti agentnya yang bakal. Oh iya iya iya. Jadi, Ada. itu lucu banget. Dan itu adalah solusi untuk kita kaum mager. Itu spesifik banget, dia pengen nyari solusi untuk orang-orang yang mager keluar rumah, dan mager beli di marketplace. Jadi dia bikin satu aplikasi, terus pakai agent, konekin ke WhatsApp, kita tinggal nulis di WhatsApp, hey agent, beliin gua betadine, keripik, tisu, sama kopi. Udah, send. Nanti setelah dikirim, itu si agentnya akan ngebaca, terus dia akan mengorder secara otomatis ke Alfamart, Indomaret, whatever it is. Terus nanti kita udah tinggal nunggu di rumah doang. Gitu. Jadi, that's how, ya, mungkin itu web 3.5 lah ya. Web 4, I don't know, Web 4 sejauh apa, karena sejauh yang gue tahu Web 4 tuh udah full agent gitu. Tapi intinya itu kan solusinya sangat spesifik gitu. Bikin bikin satu produk untuk kaum yang males belanja dan buka e-commerce, untuk kaum mager. Ketika dia presentasi di depan waktu Startup Village, gue adalah orang pertama yang akan pakai produk lo, karena gue orangnya sangat mager keluar rumah. So itu coba dari situ dulu gitu. Mau ngejual ke siapa, kelasnya, media engagementnya, agentnya, terus uniknya apa, gitu. Gitu sih. Tapi kalau secara teknis ya ini mah bisa lah bikin marketplace mah easy. Ada lagi nggak guys yang mau nanya? Kira-kira. Kamu Fahrija, Tadi udah. anjay. Oh iya, tadi keluar ya. Lah, Oke. ada lagi. Kalian butuh resource apa? Oh, Butuh duit. resource duit nih. Kasih info. Lah? Wah. Bentar. Salah. Nih cara cari duit. Belajar LP guys di Meteora.
Sekarang gue jualan Meteora, bukan jualan. Oh iya, mungkin boleh jelasin juga tuh Kang, apa itu LP gitu secara simpel lah. Karena ini kan kayak salah satu sektor baru juga gitu bagi kita yang apa namanya baru-baru masuk ke blockchain. Apa sih LP? Selama ini kita tahunya kayak trading, selama ini kita tahunya kayak swap atau staking. Tapi itu apa sih? Nah, nonton di situ, linknya udah gue kirim. Oh iya, oke, siap. Mager ngejelasin aja. Nih, LP itu intinya adalah lu jadi penyedia liquidity untuk mereka yang trading. Jadi kan kalau misalnya kalian ke TradingView, jangan. Ini aja lah biar gampang ya. Ketahuan gue main meme coin ya? Oh ya, kita cari yang Iya. tidak gini aja, USD, so bukan. Oh, gini dong, salah. So, hai. Oh, nggak ada. Wah. Sabar guys. Sabar. Nah, ini token Hypesol ya. Jadi, kalian itu menjadi penyedia liquidity untuk orang-orang yang bertransaksi Hype dan Sol di range tertentu. Range-nya ini. Jadi, lu nyiapin liquidity-nya ya di sini. Analoginya, ini analogi yang dipakai sama teman-teman di Meteora Indonesia. Analoginya adalah Meteora itu bentar, ini nggak enak. Nah, analoginya adalah Meteora, which is ini, itu adalah yang punya tanah. Range tempat kalian nyimpen liquidity adalah kolam yang kalian sewa di Meteora. Jadi kalian bikin kolam, sewa di Meteora. Penyedia kolam. Untuk siapakah kolam itu? Untuk mereka yang mancing ikan. Untuk mancing ikan kan harus bayar. Ya dong? Jadi, hasil dari transaksi mancing ikan, dapat ikan, jual ikan, dan lain-lain, kalian dapat fee-nya. Fee transaksi. Kalau kalian nyimpan liquidity-nya di range ini, selama si tokennya ini ranging di sini, maka kalian akan dapat fee. Akan dapat uang. Berarti cocok kalau buat market sideways ya? Betul. Nih, kayak sekarang nih. Lu masuk di sini, lu buka range lu segini, ini duit semua ini. Oke. Gitu. Detailnya seperti apa? Silakan ditonton di LP Army Academy. Dan itu bahasa Indonesia, satu-satunya bahasa yang ada di LP Army Academy selain bahasa Inggris. Anjay. Keren. Gitu. Ini udah ada AMM itu apa, CLMM itu apa, definisi DLMM, dan lain-lain. Banyak. Kayak dapat bunga dari setor suatu aset, tapi kayak ada resikonya nggak sih Bang? Ada dong resiko tentu. Resikonya kalau harga tadi keluar dari yang kita tetapin kan? Ya, kalau lu masuknya token saya ada which is kan kayak gini ya. Kalau lu nge-range-nya kayak gini, terus dia turun terus gitu. Ya pas dia turun, selain lu nggak dapat fee, ya lu rugi. Karena lu masukin duit Sol.
harapannya adalah setelah dia turun ke sini, dia bisa naik lagi. Baru kalian exit. Jadi dari entry dia turun untuk generate fee, terus balik lagi ke entry untuk kalian exit. Detailsnya bisa di sini, bisa ke Discord-nya orang Indonesia. Gue bagian juga sini. Gue tahu kalian pengen masuk dan belajar. Mantap. Bang, saya mah Web3 bisa naikin rupiah nggak ya? Bisa. Sama ada kalau kayak Chris gitu memungkinkan nggak ya? Mungkin. Yang naikin rupiah, oke. Yang Web3 bisa naikin rupiah bisa dengan cara kita dapat uangnya USD. Kayak di sini, gua kan kalau kalian nge-LP di Meteora kan dapatnya nanti posisinya USD ya. Nih. Terus kalian jual ke rupiah itu baik untuk membantu rupiah meskipun nggak banyak. Kalau ada kris gitu memungkinkan nggak ya? Mungkin. Ada kok banyak kok sekarang pembayaran pakai apa? Cryptocurrency. Banyak banyak. Cuman kalau di Indonesia terutama kris lu harus melewati lebih dari 1.000 juta administrasi untuk bisa pakai. Artinya nggak bisa. Artinya susah, ribet. Infokan deal super team. Itulah yang sedang ditunggu, guys. Ada guys. Ditunggu saja guys. Ada lagi? Nggak ada? Mantap. Oh, mau belajar Web3 ke sini? Kok nggak bisa? Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya Jupiter Academy dah. Nih. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Izin follow up. Web3 kan brandingnya tuh futuristik. Bahkan authentication-nya dengan wallet. Kayak belum ramah buat market Web2 yang mostly kayak institusi dan UMKM. UMKM memang nggak butuh Web3. Gue bilangin juga. Kenapa sih lu senang banget sama UMKM? Buset. Ini orang pengen banget. Dia belum pernah kena semprot Mario sih. Kasih dulu. Makanya mentoring besok sama Coach Steven dulu baru bisa Mario. Lu mentoring sama Coach Steven, mentoring sama Mario, ngomongin UMKM disikat, yakin gua. Jadi Web3 ini marketnya untuk siapa? Untuk mereka yang mulai aware dengan self-manage Web3. Kalau lu udah aware dengan pengen punya otoritas terhadap aset lu marketnya Web3. Bagaimana potensi marketnya untuk menjangkau awam? Oh, kalau potensi mah gede banget. Kan banyak hal sekarang RWA juga udah di-tokenize. Apa namanya? Xstock juga udah di-tokenize. Xstock, sekalian tahu Xstock nggak? Ini nih, Saham. saham namanya aja. Saham US. Nah, ini saham US juga udah pada di-tokenize. Kalau saham udah di-tokenize kan berarti ini targetnya bukan cuma orang Web3, tapi pengennya orang Web2 geser ke Web3. Supaya mereka bisa dapat saham Tesla hanya dengan modal 0,5 Sol, which is $30. Tuh, gue dengan $30 gue bisa beli saham Tesla, man. Mungkin masih belum kegambar gitu guys. Nah kalau masih belum kegambar aman aja, ntar kita bakal ngadain call lain ya di internal SCC buat nggambarin apa itu RWA, tokenisasi dan lain-lain lah. Pasti bingung kayak lah ngapain saham di tokenize gitu-gitu. Tuh, pasti bingung. Gak apa. Banyak.
balik lagi kalau lu mungkin kalau statement gue adalah kalau lu pengen masuk Web3 dengan cara termudah, cari padanan dari skill set yang kalian punya. Itu cara termudah. Masuk aja dulu ke Web3. Pahami dulu ekosistemnya dari skill set yang lo punya. Nanti kalau udah, baru kalian bisa melebar. Baru kalian bisa mulai deep dive, apa itu blockchain, apa itu kriptografi, apa itu smart contract, apa itu escrow, teman-temannya, dan lain-lain. Secara teknis. Secara non-teknis, lo bisa learning tentang, oh gimana ya caranya supaya community retention. Kalau Web3 katanya community base. Apa sih maksud dari community base? Kenapa Web3 butuh komunitas banget gitu? How to manage your community, how to manage your product, how to manage your business gitu. Baru nanti belajar bisnis model. Baik lagi, jadi builders tuh nggak harus belajar coding. Kalau misalnya lu punya tim yang ada developernya, ada desainernya, terus lu yang jualannya itu juga lu part of the builder. Mungkin Fatih kemarin juga atau teman-teman yang ke Startup Village tahu bahwa yang datang ke Startup Village nggak semuanya bisa coding kok. Nggak semuanya. Bahkan banyak loh yang nggak bisa coding. Gitu. Jadi menjadi bagian dari support team nggak harus bisa coding, tapi at least kalian punya rasa ingin belajar tentang Web3 dan punya rasa ingin membuat sesuatu, berkontribusi atau build something yang bisa ngasih impact bukan cuma buat diri lo tapi juga buat orang lain. Gitu. Anjay, kata-kata hari ini. Woohoo. Oke guys, kasih dulu aplausnya, kasih aplaus. Sedap. Udah kali ya ini. Ada lagi ya plan? Oh, Kang Rahmat. Silakan. Oh, kepencet. Kepencet. Ya nggak apa-apa, kepencet 3 Yo, kali. Rio, gimana yo? Gimana Rio? Lu hampir aja. Apa tuh? Kecil banget suara lu. Iya anjir, Masih ngelek nggak? Aduh, kecil suaranya. Anjing kecil serius. Nah, Nah, udah. ini udah aman. Oh, udah aman. Oke. Ini Bang, kan lo kan di NFT juga ya. NFT kan berarti yang nggak jauh-jauh lah sama RWA gitu. Iya. Nah, kemarin kan gue tuh bikin project sama Pati juga, itu ada Nemesis. Jadi kita pengen tokenisasi kendaraan lah, khususnya kendaraan listrik gitu. Iya. Nah, kemarin tuh yang bikin gue bingung gitu, ketika ngetokenisasi aset kan harus ada underlying gitu ya. Anggaplah Harus ini ada kendaraan underlying-nya gitu, kayak ya harus underlying. ya ada nilainya lah. Kemarin yang gue dapet ini gitu. Nah, yang gue tanya, kalau kendaraan ini kan asetnya depresiasi gitu ya. Ketika orang masuk nih chipin gitu, anggaplah berapa sih, 1 juta, 10 juta gitu. Untuk rentang waktu yang cukup entah itu pendek atau lama gitu, anggaplah lama gitu, buat 2 tahun. Nah, itu kan kendaraannya udah depresiasi tuh. Gimana cara ngebalikin uang tersebut gitu. Gue bingung gitu, karena kan kayak gue nih pengen buat orang tuh bisa nge-invest sama industri EV di Indonesia gitu, supaya ya kita pengen inilah biar sejalan juga gitu kan sama negara gitu, katanya pengen transisi gitu ke EV. Tapi yang jadi gua kemarin sulit buat itu, buat hitung-hitungan itu tadi tuh aset kendaraan ini kan depresiasi nih gitu. Gimana cari orang kalau misalnya masuk, misalkan gua tujuannya buat scaling gitu kan ya biasanya. Membuka misal buat staking itu ngebuka 150 juta lah untuk berapa kendaraan gitu. Nah, itu kan dia udah dibeliin misalnya 150 juta dalam 3 tahun misal gitu. Ya yieldnya mungkin dari ini keuntungan ketika gue sih ngambilin sektor misal Gojek gitu kan segala macam gitu. Itu kan ya produktif lah gitu ngasilin duit. Nah, tapi untuk ngebalikin uang modal ini gue selalu bingung gitu Bang. Gimana caranya gitu. Karena asetnya kan depresiasi nih gitu loh kendaraan. Oke. Lo bisa untuk pertanyaan kayak gitu, lo bisa ngobrol sama Stephen
dan Ricky. Lu punya nggak aksesnya ke Calendly-nya mereka? Ada sih, Ada, cuma ada. kemarin-kemarin tuh sempet emang disuruh ini lagi kan, calling dia. Dia Hasilnya? bilang sakit gitu kan. Terus minggu depannya gue chat lagi, nggak dijawab, tapi sampai sekarang udah stop dulu lah, fokus ke apa Ricky namanya, aja, Ricky. Ricky gimana, Ricky? Belum. nyoba ke sana sih bang. Ricky itu orang sakti, guys. Sumpah dah. Dia bukan cuman developer, tapi dia businessman. Jadi lu bakal punya perspektif yang komplit lah tentang masalah lu, karena underlying aset yang kena depresiasi, artinya kan lu harus ngasih yield yang lebih dari persentase depresiasi. Betul. Iya, betul. Nah, berarti lu nggak bisa memanage uang invest itu hanya di satu tempat. Lu harus di multi investing protokol gitu. Jadi misalnya lu pakai dengan cara staking misalnya, atau misalnya dengan lu manage duitnya dengan cara lu invest, atau lu pakai kayak semacam deposito lah, kayak bank kan sebenarnya pakai duit kita untuk mereka dipakai buat trading, mereka pakai buat beli properti terus dijual lagi ke masyarakat dan lain-lain. Jadi ikutin aja. Kalau menurut gue sih kayaknya lu cuman harus menghitung persentase depresiasinya berapa, and then abis itu, ini bayangan gue aja ya, lu harus menghitung persentase depresiasinya berapa, dan gimana caranya dapat yield di atas dari persentase Iya, itu dia. depresiasi gitu. Menurut gue sih itu ya. Dan untuk dapat yield di atas, jangankan di atas, kalau depresiasinya masih di bawah 5%, malu juga tinggal ke Jupiter Land misalnya. Contoh doang nih, ini mah contoh. NFA. NFA ya, ini jangan diikutin. Khusus untuk lo doang yang, nah contoh misalnya, ini contoh doang. Jadi kalau misalnya depresiasinya ternyata 2%, ya lu masukin duit ke JUPUSD, lu udah surplus 2,92% kan? Gitu. Oh iya, share screen lupa. Iya. Lupa. Nah, ini contoh doang. Contoh bayangan dari orang awam kayak gue nih. Tapi lu harus ngobrol sama Ricky. Jadi kalau misalnya depresiasinya selama 2 tahun itu ternyata 2%, lu masukin duit ke JUPUSD yang per tahunnya lu dapat 4,92%, ya berarti kan lu surplus. Paham nggak? Iya, ada return tambahan. Iya, logiknya. Gitu. Contoh. Tapi Iya. nanti actualnya seperti apa, lu harus pikirin jauh lebih baik. Ini mah cuma Emang contoh. rencananya emang pengen call lagi sih bang, cuma emang sekarang kan kita lagi UAS ya guys. Oh, lagi. Jadi gue sengaja dulu kemarin tuh gue stop dulu lah gitu, Iya. fokus ke sini dulu. Kalau lu kesempatan ngobrol sama Ricky, karena Ricky itu developer dan businessman. Jadi, dan dia businessman sakti aja, sumpah. Literally sakti. Jadi, Oke, bang, nanti gue coba lah buat call dia. bisa. Ya, gitu kurang lebih. Oke, mantap. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Pasti Kang. Amin. Oke, jadi mungkin gimana Pak Rija? Segini kah sesi kita hari ini? Udah cukup, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau mau ditanya bisa grup aja guys. Oke, Buat boleh. bareng-bareng dulu, buat bareng-bareng. Boleh bareng. bareng-bareng. Ayo. Cepat. Oke. On cam dulu, Cok. Yang ya, gas kan. Report ke super team. Iya, report sama super team. Anjay. Gerza berkontribusi nih, gitu maksudnya. Anjay. Kayaknya apa nih? Oh gini. Kasih SS, Ja. Kuliah mana ya? Mana nggak? 1, 2, 3 mana? Nah, 3, 2. Ya. Oke, lihat. ya. 1, 2, 3. Oke, 3 ya boleh.
3 ya. Anjay. Ada mas seleksi. 1, 2, 3. Ini kok. Nah gini nih terakhir. Apa ini cowok gaya LGBT? Apa itu? Yang lain mana yang lain? Yang Gas. lain. Oke. Tuh. 1, 2, 3. Apa banget tadi? Oke. Nah, beres. Terlalu kaku. Mantap guys. Nah, Hukum mungkin. Kalian kalau perlu presentasinya gue kirim ke Fatih aja ya. Boleh. Sip. Thank you banget guys. Thank you banget semuanya udah antusias nanya, antusias dengerin. Daging banget kalau bisa dibilang materi kali ini tuh bener-bener dari praktisinya asik banget. langsung. Yoi, apalagi yang udah berapa ya berarti jatuhnya ya? 5 year on experience-nya Kang Rija. Kang Firza. 4. Oh, 4 years on experience di Web3. Wah, jadi udah nggak usah diragukan lagi kah? Apa keilmuannya gitu guys. Jadi terima kasih atas atensinya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Sabar. Gue mau Gimana? coba promosi, emang lu doang yang boleh promosi, buset. Gue punya satu program namanya 1 Hour Call with Firza. Jadi kalau kalian pengen ngobrol sama gue secara private, bisa book a call di sini. Infokan. Sabar. Kok bisa? Oh iya. Nah, sini aja. Nah, lo bisa buka call di sini, pilih yang 1 Hour Call with Firza. Jadi silakan. Oke, siap. Kayak kita taruh di Google. Oke, sip. Thank you banget, guys. Thank you juga buat pertanyaannya. Adakah kata-kata terakhir dari Fahrija? Kata-kata terakhir anjir maksudnya penutupan. Dari dulu aja. Dari gua. Ya itu doang sih Oke. paling. Oh ya ada ini kata-kata dari Bang Abim, founder Crypto Legal. Sekarang dia anak UIN juga. Anak UIN jurusan hukum tapi dia udah lulus dan sekarang udah di Jakarta jadi notaris. Kata-kata dari dia adalah kalau misalnya kalian bukan yang paling jago, jadilah yang paling awal. Itu guys. Dan kita di Web3 ini bisa dibilang awal atau enggak ya? Maksudnya dibandingkan teman-teman kita yang lain, kita ya adalah yang paling awal melek. Jadi kayak opportunities pasti lebih banyak buat kita. Dan ya itu doang sih paling katanya gue bingung mau ngomong apa lagi. Jangan Bang Abim nggak ada ya, nggak ada ya. Nggak join dia. Yo. Oke, thank you banget buat Kang Firza juga udah nyempatin waktunya malam ini Siap. buat sharing-sharing ke kita. Thank you juga buat Dimensi Web, Fahrija udah ngasih kesempatan buat SCC izin tampil. Oke, semuanya jadi apa ya, doa mungkin. Berdoa penutup. Bismika Allahumma ahya. Gak tau udah pokoknya itu dah. Oke. Thank you Yaudah, banget. gue cabut duluan ya. Boleh. Sampai ketemu lagi. Sampai Mari. ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, bye. Izin leave. Oke, silakan live guys. See you next week. Adios.